Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sekaligus menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah pengantar bisnis yang bertema konsep fungsi bisnis dan lingkungan bisnis. Saya sendiri atas nama Salsabila Faustina Denisa, kami panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini yang bertema konsep fungsi bisnis dan lingkungan bisnis. Tugas ini telah kami buat semaksimal mungkin. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka, kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca ataupun pendengar agar dapat memperbaiki tugas kami. Akhir kata, kami berharap semoga tugas ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca ataupun pendengar. Definisi bisnis. Bisnis diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu business yang artinya kesibukan. Dari konteks sederhana, yang dimaksud dengan kesibukan ini bertujuan untuk melakukan aktivitas dalam rangka mendapatkan keuntungan ataupun laba. Dalam konteks aktivitas, pengertian bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan ataupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang ataupun jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan dalam konteks entitas, pengertian bisnis adalah suatu organisasi atau badan lain yang bergerak dalam kegiatan komersial, profesional, atau industri untuk memperoleh keuntungan. Fungsi dari bisnis ini di dalam buku The World of Business Stanhope menyatakan bahwa sebuah bisnis memiliki 3 fungsi utama, yaitu mencari bahan baku, mendistribusikan produk ataupun barang, dan yang ketiga, mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Tetapi secara lebih rinci, fungsi bisnis meliputi 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, fungsi produksi. Fungsi produksi itu apa sih? Fungsi produksi itu adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi bisnis ini untuk mendistribusikan barang ataupun jasa ke lokasi terdekat yang dapat dijangkau atau diidentifikasi oleh konsumen. Yang ketiga, fungsi penjualan. Fungsi penjualan ini ketika perusahaan melakukan penjualan barang ataupun jasa yang dihasilkan kepada para pengguna atau konsumen yang membutuhkan. Yang keempat, pemasaran. Fungsi bisnis yang ini berkaitan dengan penyimpanan ataupun pemasaran sehingga barang pada suatu waktu kurang bermanfaat akan dipasarkan lagi di waktu lain ketika barang tersebut berguna bagi konsumen. Selanjutnya saya akan membahas tentang elemen dan sistem bisnis. Elemen dalam sistem bisnis terdiri dari 4. Yang pertama adalah modal. Modal itu kayak sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis, yaitu transaksi. Yang penting di sini adalah bagaimana sih cara kita mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang kita jalankan ini dapat berhasil dan sukses. Modal dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, yaitu modal sendiri, modal pinjaman atau modal patungan atau modal kerjasama. Yang kedua adalah bahan-bahan ataupun material. Yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk mencapai keunggulan bisnis adalah kualitas bahan karena dapat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Yang ketiga adalah sumber daya manusia ataupun SDM. Kualifikasi SDM ini yakni memiliki kemampuan kompetitif dan berkualitas tinggi. Karyawan merupakan salah satu sumber daya dan sekaligus input berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Nawawi 2003 bahwa SDM yang diperkerjakan dalam suatu perusahaan harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki kemampuan kompetitif, yang kedua adalah memiliki kemampuan berkualitas tinggi. Yang terakhir adalah keterampilan manajemen atau manajemen skill. Sistem manajemen yang dijalankan berdasarkan prosedur dan tata cara kerja manajemen. Keterampilan yang paling penting adalah keterampilan yang memungkinkan manajer dapat membantu karyawan sehingga menjadikan lebih produktif di tempat kerja.
Menurut Robert L. Katz, menggolongkan keterampilan asar manajemen tersebut menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah keterampilan konseptual. Robert L. Katz menggolongkan keterampilan asar manajemen tersebut menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama adalah keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual ini adalah kemampuan manajer untuk melihat keseluruhan organisasi sebagai suatu entitas yang lengkap. Yang kedua adalah keterampilan berhubungan dengan orang lain. Maksudnya adalah keterampilan berhubungan dengan orang lain atau human skill ini adalah kemampuan manajer untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasinya serta membangun pemahaman dan usaha yang kooperatif dalam tim yang dipimpinnya. Yang ketiga adalah keterampilan teknik. Keterampilan teknik ini adalah kemampuan atau pengetahuan untuk menggunakan teknik tertentu dalam pelaksanaan tugas ataupun pekerjaan tertentu. Jenis-jenis kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi. Produksi itu adalah segala kegiatan yang menambah nilai guna suatu barang untuk kebutuhan manusia. Produksi dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu produksi primer, produksi sekunder, dan produksi tersier. Yang pertama, produksi primer. Produksi primer adalah kegiatan atau proses menghasilkan bahan-bahan baku atau bahan mentah dengan cara mengambilnya langsung dari alam. Di bidang pertambangan, manusia mengambil biji besi, timah tembaga, emas, perak, aluminium, dan mineral-mineral lainnya untuk dijadikan bahan baku industri. Ya, di Indonesia juga banyak sekali perusahaan-perusahaan pertambangan, contohnya tambang emas dan batu bara yang ada di daerah Kalimantan. Yang kedua adalah produksi sekunder. Produksi sekunder adalah kegiatan untuk memproses bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Misalnya benang diolah menjadi kain. Ya, selain itu sekunder juga mencakup produksi perakitan. Misalnya di Batam ada industri perakitan alat-alat elektronik seperti handphone dirakit dari komponen-komponen setengah jadi, yaitu LCD, board, casing, baterai, charge, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah produksi tersier. Produksi tersier adalah pendukung atau penunjang produksi primer dan sekunder dalam aktivitasnya. Misal, perusahaan transportasi mengangkut barang-barang yang dihasilkan produksi sekunder untuk disalurkan ke cabang-cabang di seluruh wilayah Indonesia, bahkan untuk diekspor. Ya, contohnya yaitu telekomunikasi, perbankan, asuransi, keuangan, hotel, dan restoran. Itu contoh lain dari produksi tersier. Selanjutnya yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah suatu aktivitas memindahkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi mencakup semua kegiatan pemindahan barang, baik itu yang dari pemasok ke perusahaan atau pemindahan barang yang ada di bagian penyimpanan barang, pengepakan sampai ke pemakai akhir. Sistem distribusi ada 2 macam, yaitu distribusi langsung dan tidak langsung. Distribusi langsung sangatlah efektif dan efisien. Misalnya, para petani menjual barang-barangnya ke ibu rumah tangga. Nah, di zaman sekarang ini banyak yang menggunakan distribusi yang tidak langsung. Misalnya, perusahaan mendistribusikan barangnya melalui pedagang-pedagang besar dan pengecer untuk disalurkan ke konsumen. Distribusi juga berguna untuk memperluas jaringan pasar dan mempermudah konsumen pada saat membutuhkan barang. Nah, yang ketiga ini adalah konsumsi.
konsumsi. Tuntutan yang harus dihadapi perusahaan yaitu harus selalu menjaga banyaknya permintaan pasar terhadap barang dan jasa yang dihasilkannya. Untuk itu, banyak sekali tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan, misalnya menjaga kualitas produk, mengadakan inovasi atau perubahan, mengadain promosi dan lain sebagainya. Selain itu, perusahaan harus tahu faktor-faktor apa saja yang bisa meningkatkan konsumsi masyarakat. Misal tergantung faktor umur, misalnya ya barang apa saja yang disukai oleh anak-anak, remaja, dan orang dewasa, kayak gitu. Oke, jadi saya akan mempresentasikan bab 2 tentang lingkungan bisnis. Apa itu lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis adalah keseluruhan unsur-unsur yang dapat saling berhubungan dan saling mempengaruhi terhadap suatu keadaan dan kegiatan tertentu. Lingkungan terdiri dari unsur fisik dan non-fisik. Di dalam dunia bisnis, unsur fisik misalnya teknologi, kondisi lingkungan, dan pemasok, sedangkan unsur non-fisik dapat berupa adat istiadat masyarakat, kondisi ekonomi, dan norma. Lingkungan eksternal merupakan faktor penting yang perlu dikaji dalam penentuan pengambilan suatu keputusan. Pengenalan dan pemahaman tentang berbagai kondisi serta dampaknya menjadi hal mutlak yang harus ditelaah lebih lanjut dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya. A. Jumlah dari faktor yang berpengaruh tidak konstan melainkan selalu berubah-ubah. B. Intensitas dampaknya beraneka ragam. C. Faktor tersebut bisa menjadi suatu kejutan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, betapapun cermatnya analis SWOT yang dilakukan. D. Kondisi eksternal yang berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Teori manajemen strategi mengatakan bahwa faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategi tentang arah yang hendak ditempuh dapat dikategorikan dalam dua kategori, yaitu 1. Faktor-faktor eksternal yang jauh. 2. Faktor-faktor eksternal yang dekat. Kemudian jenis-jenis atau macam industri berdasarkan klarifikasi atau penjelasannya berdasarkan SK Menteri Perindustrian nomor 19 M I 198. Yang pertama, industri kimia dasar. Yang kedua, industri mesin dan logam besar. Yang ketiga, industri kecil. Yang keempat, aneka industri. Kemudian jenis atau macam industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Yang pertama, industri rumah tangga. Yang kedua, industri kecil. Yang ketiga, industri sedang atau industri menengah. Yang keempat, industri besar. Kemudian pembagian atau penggolongan industri berdasarkan pemilihan lokasi. Yang pertama, industri yang berorientasi atau bernitik beratkan pada pasar, industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Yang kedua, BOR adalah industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk karena biasanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak pekerja atau pegawai untuk lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada bahan baku, jenis industri yang mendekati lokasi di mana bahan baku berada untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar. Lingkungan internal, definisi yang populer mengidentifikasi lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi. Secara garis besar, sebuah perusahaan akan dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan, di mana lingkungan tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Faktor internal mencakup kekuatan dan kelemahan di dalam internal perusahaan itu sendiri. Penyusun strategi perusahaan yang tepat harus memperhatikan betul-betul apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki selain memperhatikan faktor eksternal. Lingkungan internal
memiliki dua variabel yakni kekuatan strength dan kelemahan weakness. Mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, dan sumber daya. Lingkungan bisnis global. Pengertian bisnis global. Globalisasi merupakan suatu proses yang mana ekonomi dunia menjadi sistem dalam satu rangkaian ketergantungan. Griffin 1999. Ciri global ekonomi menurut Paul Krugman terjadi aktivitas perdagangan internasional atas barang, penggunaan jasa secara internasional, pertukaran tenaga kerja internasional, aliran uang internasional, dan aliran informasi internasional. Dalam global ekonomi, terjadi kondisi persaingan global antara negara dan antara pelaku bisnis yang secara bertahap terjadi persaingan menuju pada keunggulan tertentu. Tahap yang pertama, absolute advantage. Tahap kedua, comparative advantage. Tahap ketiga, competitive advantage. Bisnis global mengacu pada perdagangan internasional, sedangkan bisnis global adalah sebuah perusahaan melakukan bisnis di seluruh dunia. Pertukaran barang jarak jauh kembali waktu yang sangat lama. Para antropolog telah menetapkan jarak jauh perdagangan di Eropa di zaman batu. Lingkungan dan kondisi bisnis dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama, tingkat perubahan. Yang kedua, tingkat homogenitas. Tingkat perubahan akan melihat seumum mana stabilitas suatu lingkungan yang diukur dengan skala tingkat perubahan akhir dan perubahan dinamis. Yang kedua, tingkat homogenitas. Tingkat homogenitas melihat seumum mana kompleksitas lingkungan yang diukur dengan skala homogenitas sederhana dan homogenitas kompleks.